Setiap cerita punya dua sisi. Setiap kenangan punya dua rasa. Dan di sini kita akan menyelami semuanya. Selamat datang di podcast Jejak Temu, tempat di mana cerita, kenangan, dan drama kehidupan kita mengalir apa adanya. Hidup penuh teka-teki, dan kita di sini buat ngebahas sedikit dari teka-teki itu. Jadi, mari kita mulai cerita di malam hari ini. Semoga dengan mendengarkan cerita ini bisa menjadi penghantar tidur buat kamu yang sedang susah tidur. Oke, to be honest, gue gak pandai merangkai kata. Gue juga gak tahu harus mulai dari mana. Mungkin mulai dari bilang, gue capek. Dunia yang gue kenal selama ini tiba-tiba berubah total. Dulu, rumah ini adalah tempat paling nyaman buat gue. Di setiap sudutnya punya kenangan yang bikin gue merasa aman. Dari suara nyokap nyambut gue tiap pulang sekolah, sampai bau masakannya yang selalu bikin gue lupa kalau gue lagi ada masalah. Dari yang ringan sampai masalah yang berat, semua hilang tiap gue masuk ke rumah ini. Tapi satu persatu kebahagiaan gue diambil paksa gitu aja, tanpa bisa gue tolak. Gue gak bakal lupa gimana satu kejadian bisa mengubah hidup gue di kemudian hari. Pagi itu nyokap pergi ke pasar karena itu hari libur. Jadi nyokap pergi diantar sama bokap. Hari itu nyokap berencana bikin tumpeng dan masakan-masakan kesukaan gue lainnya. Karena hari itu gue ulang tahun, gak ada firasat apapun. Bahkan gue nunggu mereka pulang dari pasar sambil nonton TV di ruang tengah. Perasaan gue mulai gak tenang waktu gue sadar mereka gak balik-balik sampai siang. Gue mulai ngerasa ada yang gak beres. Tapi gue gak nyangka sama sekali kalau yang bakal menimpa gue itu hal paling buruk yang gak pernah gue bayangin. Kaki gue rasanya gak sanggup menapak di tanah waktu tetangga gue datang ngabarin kalau bokap nyokap gue jadi korban tabrak lari. Saat itu juga gue pergi ke rumah sakit tanpa peduli kalau gue gak pakai sendal, gak peduli kalau gue masih pakai baju tidur, gak peduli kalau gue belum mandi, gak peduli kalau pintu rumah gue belum dikunci. Hal yang gue pikirin saat itu cuman bisa secepatnya nyampe ke rumah sakit, ngeliat kondisi nyokap bokap gue. Tapi pas nyampe rumah sakit, kenyataan pahit lainnya siap menghantam gue. Ca, kondisi bokap kritis, dan yang paling parah, gue harus dipaksa nerima kenyataan kalau nyokap gue meninggal dunia di tempat. Nyokap gue udah gak ada. Ca, nyokap pergi sebelum sempat dapat pertolongan pertama. Gue gak bisa bayangin sesakit apa nyokap gue waktu kejadian itu. Dan yang jadi penyesalan terbesar gue dari kehilangan nyokap adalah gue gak sempat bilang betapa gue sayang sama nyokap. Betapa gue beruntung terlahir jadi anaknya dia. Tahu gak sih, Ca? Rasanya harus nyiapin pemakaman nyokap sendirian kayak gimana. Ketika lu masih bingung buat mencerna apa yang terjadi,
masih butuh waktu buat nerima kalau gue udah gak bisa lihat wajah nyokap, gak bisa lagi denger ketawa nyokap, gak bisa lagi nyium aroma tubuh nyokap. Tapi keadaan maksa gue buat kuat. Gue harus nyiapin rumah buat nerima jenazah nyokap. Gue harus ada di sana buat nerima pelayat yang datang. Di saat rasanya gue pengen sembunyi di kamar, nangis dan nangis sepuasnya di sana, tapi kenyataannya gue dipaksa harus kuat ngikutin semua prosesi pemakaman nyokap. Di saat gue masih dalam keadaan berduka kehilangan nyokap, lagi-lagi gue dipaksa buat nemenin bokap yang masih dirawat intensif di rumah sakit. Dampingin bokap gue perlahan pulih sampai akhirnya dibolehin pulang ke rumah. Setelah kepergian nyokap, hidup gue sama bokap berubah total. Bokap down banget. Dia bukan cuman kehilangan istri, tapi juga separuh hidupnya. Tiap malam gue sering banget dengar bokap nangis sendirian di kamarnya. Setiap minggu dia pasti ke makam nyokap. Kadang ngajak gue, kadang dia pergi sendiri. Gue ngerti, kehilangan orang yang lo sayang itu nyakitin. Dan gue gak pernah nyalain bokap bersikap begitu. Ngeliat betapa terpuruknya bokap ditinggal nyokap, gue jadi mikir, ternyata ada loh cinta sejati di dunia ini. Di tengah banyaknya kabar viral soal perselingkuhan, ternyata ada loh suami yang setia sama istrinya bahkan setelah maut memisahkan. Melihat bokap, gue jadi yakin kalau cinta bokap ke nyokap itu cinta sejati. Gue rasa bokap gak akan pernah bisa buka hati buat orang lain lagi. Gue dan bokap berusaha bertahan meskipun sekarang kita cuma berdua aja tanpa nyokap. Bertahun-tahun, gue hidup berdua aja sama bokap yang selalu berusaha ngasih perhatian dan kasih sayang full ke gue. Dengan alasan supaya gue gak ngerasa sedih dan kurang kasih sayang nyokap. Kita selalu nguatin satu sama lain. Setiap salah satu dari kita sedih, satunya lagi menghibur. Begitu terus selama bertahun-tahun. Gue bersyukur punya bokap yang sayang banget sama gue. Gue mulai bisa ngatasin perasaan kehilangan gue. Gue mulai bisa ikhlasin kepergian nyokap. Gue sering bilang, "Mama, yang tenang ya di sana. Aku sama papa di sini baik-baik aja kok. Nanti kalau udah waktunya, kita bakal ngumpul lagi di surga. Sampai hari itu datang, Mama tunggu di sana dulu ya." Gue pikir gak ada yang bisa ngegantiin atau ngerusak apa yang udah kita punya. Tapi ternyata gue salah, Ca. Nyatanya hidup gak sesederhana itu. Setelah 4 tahun berlalu, bokap tiba-tiba bilang kalau dia mau nikah lagi. Gue bener-bener gak nyangka. Kayak, kok bisa? Bukannya selama ini dia kelihatan kayak cinta itu sama nyokap. Kok sekarang tiba-tiba bilang mau nikah? Dan yang lebih nyakitin lagi, dia bilang begitu bukan buat minta restu gue, tapi cuman buat ngasih tahu aja, dengan atau tanpa persetujuan gue, bokap bakal tetap nikah. Saat itu gue bener-bener ngerasa dihianatin. Gue kecewa banget, Ca.
Seumur hidup, bokap selalu jadi tempat gue bersandar. Orang yang paling bisa gue percaya. Tapi sekarang, kayak ada tembok tinggi yang tiba-tiba muncul di antara kita. Gue pengen marah. Pengen nyuruh dia buat gak usah nikah. Tapi gue juga gak bisa egois. Gue tahu mungkin dia kesepian. Tapi apa secepat ini? Apa harus sama perempuan yang bahkan gak gue kenal? Gue gak punya pilihan selain nerima kenyataan. Dan lo tahu apa yang lebih parah? Gue gak cuma dapat ibu tiri, tapi juga 2 saudara tiri. Mereka seumuran sama gue, tapi dari awal gue udah bisa ngerasain kalau mereka gak suka sama gue. Rumah yang tadinya cuma berisi gue dan bokap, sekarang penuh sama orang asing. Orang-orang yang gak pernah gue bayangin bakal tinggal seatap sama gue. Sejak kedatangan mereka di rumah, gue sering banget ngerasa kayak jadi tamu di rumah sendiri. Sering ngerasa ada, tapi seperti gak ada. Gue udah berusaha buat ngertiin keadaan, tapi mereka tuh nyebelin banget. Barang-barang gue sering banget mereka pakai tanpa izin. Gue udah coba ngomong baik-baik, tapi mereka malah balik ngajak ribut. Gue tahu gue bukan orang yang gampang akrab. Masa iya gue harus selalu ngalah sih? Dan yang lebih nyakitin, tiap ada masalah, bokap selalu lebih dulu percaya ke mereka dibanding gue. Lama-lama gue jadi mikir, sebenarnya yang anaknya tuh siapa sih? Puncaknya, beberapa bulan lalu gue nangkep basah mereka masuk ke kamar gue. Nyolong perhiasan peninggalan nyokap. Gue marah banget, Bayangin, perhiasan itu satu-satunya hal yang tersisa dari nyokap buat gue. Dan mereka seenaknya aja mau ambil. Gue teriak, gue marah, gue nyuruh mereka keluar. Tapi tahu-tahu ibu tiri gue datang. Dan lu bisa nebak kan apa yang terjadi. Bukan dia ngebela gue atau minimal menengahi, dia malah nyalahin gue. Katanya gue nuduh anak-anaknya tanpa bukti. Terus bokap datang, dan tanpa dengar penjelasan gue, dia langsung marah juga. Gue masih inget banget tatapan bokap gue waktu itu. Kayak gue ini anak durhaka. Sakit, Sakit banget. Seumur hidup, gue gak pernah bohong sama bokap. Gue selalu nurut, selalu berusaha jadi anak yang baik. Tapi di momen itu, semua yang gue lakuin kayak gak ada artinya. Bokap lebih percaya mereka dibanding gue, anaknya sendiri. Gue gak tahan, Gue gak bisa terus-terusan hidup di rumah yang ngebuat gue ngerasa kayak orang asing. Jadi gue mutusin buat pergi dari sana. Gue sayang bokap, tapi gue juga gak mau selalu berantem sama bokap. Bokap punya darah tinggi, gue gak mau kehadiran gue di sana malah memicu darah tingginya kambuh. Jadi gue milih ngalah dan izin buat ngekos aja. Sekarang gue ngekos dekat kampus. Tahu gak, lucunya bokap gue gak mau ngelarin uang selain buat uang kuliah dan uang saku gue yang nominalnya sama kayak pas gue masih tinggal di rumah. Jadi gue harus cari uang sendiri buat bayar kos, buat makan sehari-hari. Beruntung gue bisa ngejar les private anak-anak SD buat nambah pemasukan. Gue pikir mungkin dengan pergi hati gue bakal lebih tenang.
ternyata gak semudah itu. Tiap malam gue kepikiran gimana bisa bokap yang selalu dulu ada buat gue sekarang berubah secepat ini. Apa selama ini gue cuman beban ya buat bokap? Kadang gue kepikiran, apa gue nyusul nyokap aja? Rasanya gue udah gak sanggup lagi. Dunia terlalu jahat buat gue. Gue ngerasa sendirian banget. Bahkan orang yang paling gue percaya pun akhirnya ninggalin gue. Gue gak tahu harus gimana. Gue gak mau benci sama bokap. Karena kalau nyokap masih ada, gue yakin dia gak mau liat gue kayak gini. Tapi ini semua terlalu nyakitin Ca buat gue. Gue harus gimana Ca? Mau kau tahu, sekarang lo ngerasa sendirian. Kayak dunia udah bersekongkol buat bikin lo jatuh. Tapi lo harus tahu kalau lo jauh lebih kuat dari yang lo kira. Lo kehilangan nyokap lo, orang yang paling lo sayang. Mau kau tahu, lo masih bawa luka itu sampai sekarang. Tapi lo tetap bertahan, lo tetap berdiri, lo tetap hidup. Dan itu aja udah bukti kalau lo bukan orang yang gampang kalah. Lo itu kuat banget bahkan. Mau kau tahu, rasanya dihianatin sama orang yang lo percaya. Mau kau tahu, rasanya pengen dicintai tapi malah diabaikan. Dan Moka juga tahu rasanya gak punya tempat buat pulang. Tapi rumah itu bukan sekedar tembok dan atap. Rumah itu ada di tempat dimana lu dicintai, dihargai, diterima apa adanya. Kalau rumah lu sekarang malah bikin lu luka, mungkin itu bukan lagi rumah. Dan gak apa-apa banget kok kalau lu butuh space. Lu gak harus terus-terusan ada di sana kalau itu bikin lu sengsara. Tapi tolong jangan pernah berpikir buat nyerah. Hidup lu berharga, jauh lebih berharga dari rasa sakit ini. Dari orang-orang yang gak bisa ngelihat betapa berharganya lo. Jangan biarin mereka menang. Jangan biarin mereka merampas lebih banyak hal dari lo. Lo berhak bahagia. Lo berhak punya hidup yang lebih baik. Jadi mulai sekarang, ayo pikirin cara biar lo bisa bangkit lagi. Lo gak sendiri. Moka dan semua teman-teman room ada di sini kok buat lo. Kalau lo butuh tempat buat nangis, lo bisa cari Moka. Kalau lo butuh pelukan, semua teman-teman di sana siap peluk lo. Kalau lo butuh ketawa lagi, kita bakal jadi orang yang bikin lo ketawa. Lo gak perlu ngelewatin semua ini sendirian. Kita semua bakal jalan bareng kok. Sampai lo bisa nemuin kebahagiaan lo lagi. Kita semua bakal jalan bareng lo. Sampai lo bisa nemuin kebahagiaan lo lagi. Dan suatu hari nanti, Moka yakin lo bakal ngeliat ke belakang dan sadar kalau lo berhasil ngelewatin semuanya. Lo bakal bangga sama diri lo sendiri karena lo gak nyerah. Dan waktu hari itu tiba, kita semua bakal ada di samping lo, senyum, dan bilang, ternyata lo bisa kan ngelewatin semua ini. Sekarang, mulai dari sini, dari hari ini, ayo kita bangkit bareng-bareng. Lo harus siap, karena Moka dan teman-teman di sini
gak akan ngelepas tangan lu. Semangat terus ya. Hidup memang kadang bikin kita jatuh, kadang bikin kita tersenyum. Tapi apapun yang terjadi, Mocha cuman mau ngingetin ke kamu semua, kalau kamu gak sendirian. Setiap cerita punya ruang sendiri yang gak jarang penuh tanda tanya dan sulit untuk kita pahamin. Gak apa-apa kalau kita gak tahu jawabannya, karena gak semua harus terjawab saat itu juga. Yang penting kita terus melangkah, terus berjalan, dan terus percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti bakal indah di saat yang tepat kok. Semoga apapun yang kamu jalani hari ini akan ada cahaya kecil yang selalu menemani. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kuat, tetap berjalan, dan jangan lupa kasih ruang buat diri kamu bahagia.